Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, baik yang dari Universitas Madura maupun dari STKIP Bima. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan membahas terkait induksi matematika. Induksi matematika tentunya bukan sesuatu yang asing bagi kalian, karena di tingkat SMA itu sudah mempelajari terkait induksi matematika. Oke, saya akan share PPT-nya terlebih dahulu. Induksi matematika. Adapun capaian pembelajaran yang kita harapkan setelah kalian nanti mempelajari secara keseluruhan terkait induksi matematika, baik di pertemuan ketiga, keempat, nanti sampai selesai terkait induksi matematika, capaian yang ingin kita peroleh, yang pertama, mahasiswa memahami konsep dan prinsip induksi matematis dan induksi matematis kuat. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan pernyataan yang bernilai benar dengan menggunakan prinsip induksi matematis. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuktikan pernyataan yang bernilai benar dengan menggunakan prinsip induksi matematis kuat. Konsep induksi matematis. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, silahkan kalian bisa mencari referensi dari sumber-sumber yang relevan, yang valid tentunya. Apakah induksi matematis? Pertanyaan ini tentu pertanyaan mendasar. Jadi sebelum kita mempelajari, silahkan nanti pada saat proses pembelajaran pun kalian akan sedikit banyak memahami apa sih induksi matematis itu. Yang kedua, apakah semua pernyataan yang bernilai benar selalu dapat dibuktikan dengan induksi matematis? Silahkan nanti dipikirkan ini pertanyaan-pertanyaan awal ini. Yang ketiga, kapan sih kita menggunakan prinsip induksi matematis? Oke, ketiga pertanyaan itu menjadi PR bagi kalian ya. Jadi silahkan mencari referensi untuk bisa menjawab tiga pertanyaan awal dari saya. Prinsip induksi matematis. Pembuktian dengan prinsip induksi matematis, jika ada sebuah pernyataan PN akan dibuktikan benar untuk setiap N bilangan bulat positif, maka pembuktian tersebut akan melalui 3 tahapan prosedur sebagai berikut. Jadi langkah-langkah ini adalah langkah-langkah dalam membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematis. Yang pertama, buktikan benar pernyataan tersebut untuk N sama dengan 1. Yang kedua, andaikan benar untuk pernyataan N sama dengan K, dengan K anggota N, maka kalian akan membuktikan benar pernyataan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi pernyataan N sama dengan K itu benar, itu berdampak pada N sama dengan K plus 1 benar. Apakah demikian? Kalau ketiga-tiga prosedur ini sudah kalian lakukan dan hasilnya sudah benar, dari ketiga tahap ini, maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar untuk setiap N bilangan bulat positif atau N bilangan asli lah, ya sama saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kita hanya bicara teoritis saja, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuktikannya, karena kalau hanya teori tanpa kita mempraktekkan itu akan kesulitan. Kita perhatikan di sini, contoh yang pertama. Ada suatu pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N itu sama dengan N dikalikan N plus 1 per 2. Nah, ini benar untuk semua N bilangan asli. Kita mau membuktikan pernyataan ini. Sebelum membuktikan, silahkan kalian bisa memisalkan terlebih dahulu. Kita kumpulkan PN. PN itu himpunan apa? Himpunan yang isinya adalah N anggota bilangan asli yang memenuhi 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N. Itu adalah N kalikan N plus 1 per 2. Jadi maksudnya gimana sih Pak? Misalkan begitu ya. Kalian bertanya maksudnya gimana? Nah, jadi begini ceritanya. Kita akan menghimpun bilangan asli yang memenuhi pernyataan ini. Nah, nanti apakah itu berlaku untuk semua? Nah, itu kita buktikan dengan induksi matematis. Oke, tadi di awal di slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana prosedur dalam membuktikan induksi matematis. Yang pertama,
akan dibuktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Kita lihat untuk ruas kiri ya. Untuk ruas kiri berarti kalau N1 hanya berhenti di sini saja, berarti 1. Untuk ruas kanan maka kita pakai N sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam N dikalikan N plus 1 per 2. Maka jadinya seperti ini, 1 dikalikan 1 plus 1 per 2. Atau 2 per 2 itu 1. Ruas kiri dan ruas kanan sama, artinya apa? Pernyataan itu benar. Dengan demikian 1 sama dengan 1, maka P1 itu benar. Jadi kita sudah himpun di sini, 1 itu sudah benar. Dengan 1 itu ternyata pernyataan ini benar. Selanjutnya, yang kedua, maka kita andaikan dulu. Andaikan PN benar untuk N sama dengan K. Apa yang terjadi? Kalau N sama dengan K itu benar, K anggota bilangan asli, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, nah, kalau N sama dengan K betul, ini kan N sama dengan, nah ini kan 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Kalau sampai K benar, maka berhenti sampai K. 1 plus 2 plus 3 plus sampai K itu akan menjadi apa? Karena sampai K, maka N-nya diganti K. K plus 1 per 2. Ingat, ini adalah suatu pernyataan yang benar. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, dengan kita mempunyai N sama dengan K benar, kita akan buktikan kalau N sama dengan K plus 1 benar. Coba kita perhatikan di sini. Selanjutnya buktikan PN benar, pernyataan tersebut untuk N sama dengan K plus 1. Perhatikan bahwa kita buat sekarang 1 tambah 2 tambah 3 sampai K. Setelah K apa? Tentunya setelah K, K plus 1. Kan begitu. Maka di sini kita tambahkan dengan K plus 1. Nah, ingat, pada bukti yang kedua tadi kita peroleh bahwa kita anggap N sama dengan K itu betul. Maka pernyataan ini adalah suatu pernyataan yang benar. 1 sampai K, 1 sampai K itu siapa? Itu adalah K dikalikan K plus 1 per 2. Maka silahkan dari 1 sampai K kita ganti. Atau substitusikan ya istilahnya ya. Kita substitusikan. Nah, ini sudah mewakili yang ini. Yang belum apa? K plus 1. Maka tulis ulang K plus 1 di sini. Ingat, kalau kita menjumlahkan bentuk pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Di sini saya hanya melakukan prosedur seperti itu. Membuat K plus 1 saya jadikan 2K plus 1 per 2. Digabung ya, tidak masalah saya pikir ya. K tinggal K plus 1 plus 2, K plus 1. Ingat, ada unsur yang sama di sini. Ada K plus 1 di sini yang sama, maka K plus 1 bisa keluar. K plus 1 bisa keluar, kalau K plus 1 keluar berarti sisa siapa? K sama 2, yaitu K plus 2. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita lihat lagi ke atas, kalau K plus 1, N-nya ganti K plus 1, maka yang ini jadi K plus 1, yang ini jadi K plus 1 tambah 1, tentu jadinya K plus 2. Sehingga K plus 1 kali K plus 2 per 2. Nah, ini artinya apa? Untuk N sama dengan K plus 1 itu juga bernilai benar untuk PK plus 1. Nah, karena 1, 2, 3 itu dapat terbukti, maka pernyataan 1 plus 2 plus 3 sampai N itu sama dengan N dikalikan N plus 1 per 2 benar untuk semua N bilangan asli. Seperti itu. Ya, jadi ini penerapannya ya. Jadi setelah kita bicara teoritis tadi, bagaimana aplikasinya? Ini aplikasinya pada soal. Nah, nanti kalau misalkan kalian bingung, ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, silahkan. Silahkan nanti di kolom komentar ya. Di kolom komentar silahkan di chat, nanti insya Allah saya akan balas di situ. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, oke berbeda ya, berbeda. Jadi kalau yang tadi pernyataannya 1 tambah 2 sampai N sama dengan N plus 1 per 2. Sekarang pernyataannya seperti ini. 4 pangkat N min 1 itu habis dibagi 3 untuk semua N bilangan asli. Nah, sama dengan yang tadi, bukti dimisalkan PN itu sama dengan N anggota bilangan asli, yang mana ini lambangnya ya, lambangnya cuma saya buat seperti ini supaya nggak rancu dengan ini sedemikian ya. Tapi ini sebenarnya lambangnya lurus ya. Ini 3 habis membagi 4N min 1. Jadi kita akan mengelompokkan kira-kira bilangan N apa saja sih yang bisa demikian, yang bisa dibagi dengan apa? Dengan 3 seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini di sini kita lihat ya, untuk N sama dengan 1, 4 pangkat N min 1 sama dengan 4 pangkat 1 min 1.
sama dengan 3. Jadi kalau 3 habis dibagi 3. Betul ya pernyataannya. Jadi P1 itu benar. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan P2? Andaikan Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, dengan K anggota N, maka 4 pangkat N-1 habis dibagi 3. Ini kita anggap pernyataan yang benar. Akan dibuktikan untuk N yang sama dengan K plus 1. Kita cek sekarang. Nah, selanjutnya membuktikan P benar untuk N sama dengan K plus 1. Perhatikan bahwa PK plus 1, PK plus 1, pangkat K plus 1 ya. Di sini kita akan lihat apakah dia habis dibagi oleh PK plus 1 min 1 habis dibagi 3. Nah, dijabarkan. Ya, kita jabarkan ya. PK plus 1 menjadi P pangkat K kali 4 min 1. Nah, ini manipulasi aljabar namanya ya. Manipulasi aljabar saya buat min 1 itu berubah menjadi min 4 plus 3. Ya, nggak masalah. Kenapa? Tujuannya nanti terlihat ini. Ya, dari langkah yang di sini terlihat. Nah, ini sama-sama ada angka 4-nya. 4-nya keluar. 4 kalikan PK P pangkat K min 1 ditambah 3. Kita tahu bahwa tadi di pernyataan kedua P pangkat K min 1 kan habis dibagi 3. Terus dikali 4 juga ya tetap habis dibagi 3. 3 sendiri itu masih habis dibagi 3. Sehingga apa? Artinya bahwa P pangkat K plus 1 min 1 itu habis dibagi 3. Karena kita sudah melalui 3 prosedur. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu benar, maka pernyataan 4 pangkat K min 1 habis dibagi 3 untuk semua N bilangan asli itu adalah suatu pernyataan yang benar. Ya, silakan nanti kalau kalian masih ada yang kesulitan, masih bingung, silakan komen. Nanti ini kan di YouTube nanti saya akan langsung komen di situ. Insya Allah langsung saya balas ya. Oke, tadi kita sudah belajar terkait teori, contoh-contohnya juga sudah ya. Untuk selanjutnya ini adalah tugas mandiri ya. Jadi tugas mandiri ini silahkan kalian bisa kerjakan di rumah ya, kerjakan di rumah masing-masing. Nanti silahkan dikumpulkan melalui LMS Unira ya. Jadi silahkan semuanya bisa nanti di LMS Uniranya diisi ya. Nanti saya akan kasih linknya ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.